Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, pencinta film India. Kali ini, Jalan Cerita akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Heaven. Film yang mengisahkan seorang kepala polisi yang balas dendam atas kematian anaknya. Bagaimana jalan cerita filmnya? Siapkan cemilan dan sambil duduk santai. Dan inilah jalan cerita film Heaven. Film diawali sebuah bus yang tengah melintas di hutan belantara. Bus itu berisi para siswa kepolisian yang akan melakukan kamp pelatihan yang berlokasi di sekitar hutan. Saat mereka tiba dan mendirikan tenda, ada dua orang siswa yang berjalan meninggalkan kelompoknya. Ternyata sepasang siswa tersebut akan berpacaran. Saat sang pria akan mencumbu wanita, dia melihat sesuatu. Dan itu adalah jasad seseorang yang ternyata sudah terurai. Jasad tersebut dikirim ke badan forensik untuk mengetahui siapa, kenapa dan sebab apa orang tersebut dibunuh. Kasus tersebut ditangani oleh seorang kepala polisi bernama BJ. Setelah diperiksa oleh ahli forensik, bahwa mayat tersebut sudah tewas dalam 4 hari. Yang terlihat dari usia belatung yang ada pada jasad tersebut. Perkiraan kematiannya diakibatkan oleh racun yang disuntikkan oleh pembunuhnya. Satu-satunya bukti yang bisa ditelusuri adalah dari jejak sepatu yang berukuran 9 inch. Bijoy memulai penyelidikan dari situ, dengan mencari merek dan model sepatu apa itu. Ditemukanlah merek dan model sepatu tersebut. Setelah melihat daftar penjualan dan pembeli serta CCTV, ternyata itu adalah seorang polisi. Diperkuat dari pernyataan seorang penjaga dari kamp di hutan tersebut. Pada waktu itu dia tertidur saat tengah berjaga, karena ada suara mesin mobil. Dia terbangun dan melihat seorang polisi membuka gerbang. Dari investigasi, ditangkap seorang polisi yang bernama Peter. Dan itu adalah awal mula film Heaven. Cerita berlanjut, saat ini menceritakan Peter memiliki anak dan menjadi kepala polisi sebuah wilayah Kaaliar. Anak Peter yang bernama Sebin, jago melukis dan sedikit manja, karena ibu atau istri Peter telah meninggal. Sebin dirawat oleh ibunya Peter, jadi di rumah hanya ada mereka bertiga. Diceritakan bahwa Peter adalah kepala polisi yang sangat bijaksana dalam menyelesaikan kasus-kasus yang datang di kantor polisi Kaaliar. Ini terlihat dari dia menyelesaikan setiap kasus yang datang ke kantor polisi. Di mana pada saat itu ada aduan perampokan oleh seorang kupu-kupu malam. Dari penjelasan kedua belah pihak ternyata itu adalah pemerkosaan jika si pelapor tidak membayarnya. Dan berikutnya, saat ada pelaporan penculikan anak di wilayah prostitusi, dapat dia selesaikan dengan mudahnya. Beberapa hari kemudian dia mendapatkan laporan telah terjadi pembunuhan yang telah menewaskan satu orang dewasa yang terikat di kursi bernama Mattheus, satu anak perempuan yang bernama Tina tewas di lantai dengan darah di dahinya, dan satu lagi yang membuat Peter kaget dan menangis, yaitu ditemukan anaknya yang sudah tewas di lantai. Karena Peter adalah anggota keluarga dari korban, maka kasus ditangani oleh Kishore. Kishore mengatakan bahwa semuanya tewas tercekik. Peter tak bisa tinggal diam, karena ini adalah kasus tewas anaknya sendiri. Dia mendatangi atasannya yaitu Refathi untuk ikut menyelidiki dan mencari pembunuhnya. Tapi karena ini kasus sedang ditangani maka Peter tidak diizinkan ikut menginvestigasi. Peter tidak putus asa untuk bisa ikut menyelidiki, dia pun sampai menginap di dalam mobil yang ia parkirkan di depan rumah Refathi. Karena kegigihannya untuk mendapatkan izin, maka Peter diizinkan untuk melakukan investigasi secara paralel.
Peter senang bukan main karena mendapat izin. Dia melanjutkan investigasi yang sedang berjalan, di mana telah didapatkan tersangka yang bernama Stephen. Dia ditangkap saat itu terlihat di CCTV rumah sakit, yang mana tangan kanannya mengalami luka. Stephen mengaku dia dan kawannya yang bernama Balvinder, mereka berdua tidak sengaja melakukan pembunuhan karena niat awalnya adalah merampok. Pembunuhan itu terjadi begitu saja, ujar Stephen. Setelah Peter mendapatkan semua informasi dan investigasi yang dia lakukan menemukan motif baru, dia melaporkan kepada Refathi bahwa motif sebenarnya adalah bukan perampokan tapi pembunuhan berencana. Di mana Stephen dan Balvinder yang kini buron adalah tangan kanan dari dalang semua pembunuhan tersebut. Peter menjelaskan dengan bukti-bukti yang ia punya dari rekaman TikTok saat di mana Sabine, Tina dan Balvinder merekam video. Balvinder menggunakan tangan kanan untuk memegang arit. Juga memberikan foto saat Stephen sedang melakukan tanda tangan. Keduanya menggunakan tangan kanan. Tapi korban yang terbunuh di kursi, yang tangannya dilakban, itu melakban tangan korban dengan arah berlawanan jarum jam. Itu menandakan orang yang melakukan pembunuhan adalah orang yang kidal sejak lahir. Setelah Peter memaparkan di hadapan Refathi dengan percaya diri, maka saat itu Peter dipercaya untuk terjun langsung menginvestigasi kasus pembunuhan tersebut. Keesokan harinya Peter dan pasukannya memeriksa ke TKP, guna mencari korban yang kemungkinan itu adalah Balvinder. Peter dan pasukannya sempat putus asa tidak menemukannya. Tapi saat melintas ubin yang sedikit agak aneh, dia berhenti dan melakukan pemeriksaan dengan alat detektor. Dan menancapkan pipa besi dan membakar ujungnya, maka keluarlah gas dari ujung pipa yang menyebabkan api terus menyala. Dengan metode itu membuktikan ada jasad yang sudah terurai dan menjadi gas metana. Betul saja, di sana terdapat jasad yang sedang dicari. Investigasi pun berlanjut dengan mendatangi Stephen. Ternyata seorang yang bernama Lathev sering mendatangi Stephen saat di penjara. Malamnya Peter mendatangi kediaman Lathev, dan ditemukanlah segepok uang yang berada di tungku kompor gas. Lathev mengaku kalau uang itu adalah uang yang dititipkan Stephen. Paginya Peter dan Pillai mendatangi sekolah Sabine. Karena Peter merasa saat pemakaman Sabine, anak-anak sekolah yang hadir tidak datang untuk melihat Sabine. Ternyata mereka adalah anak-anak dari panti. Mattheus dan istrinya tidak memiliki anak, Tina diadopsi dari panti tersebut. Mereka sempat ditolak karena tidak memiliki rumah tinggal, namun 2 pekan kemudian, dia datang dengan membawa bukti kepemilikan rumah dan deposit di ban atas nama Tina. Dan akhirnya Mattheus dan istrinya bisa mengadopsi Tina. Dari informasi tersebut, Peter mulai curigai soal Mattheus. Karena begitu cepat dia mendapatkan uang untuk membeli rumah. Hasil penyelidikan Mattheus, dia mendapatkan uang dari memberikan informasi terkait penggelapan berlian. Yang didapat dari bea cukai, dan seorang bernama Ubaid menjadi terdakwa dalam penyelundupan tersebut. Semua itu dilaporkan Peter kepada Refathi selaku atasan. Selanjutnya Peter melakukan investigasi ke tempat Ubaid, dan ternyata saat itu Ubaid akan dimakamkan karena kecelakaan. Akhirnya, Peter melaporkan kepada Refathi bahwa pelakunya adalah Stephen seorang diri. Selama ini dia telah salah dalam menginvestigasi dan menutup kasus tersebut, dan ia meminta cuti untuk menenangkan pikiran dan menemani ibunya yang sakit. Ternyata itu hanya alasan Peter. Dia sudah mendapatkan jawaban saat Stephen dibantu seseorang agar dia lekas bebas. Peter menyelidiki seorang yang membantu Stephen. Pada saat itu Peter membuntuti orang tersebut sampai dengan di sebuah kapal penyeberangan. Di sana dia melihat Kishore yang di awal menginvestigasi kasus pembunuhan tersebut, dan juga terlihat seorang istri Mattheus. Setelah itu Peter datang menemui Kishore. Dan basa-basi, kemudian langsung menanyakan apa peran kamu dalam kasus ini. Awalnya Kishore berkelit, tapi karena Peter menekan.
Akhirnya Kishore menjelaskan kronologi awal kejadian, sebab musabab terjadinya pembunuhan. Bahwa ada orang yang bernama Fabian. Dia adalah seorang ahli penyelundup berlian. Dia menggunakan wanita yang sedang hamil sebagai pembawa. Saat di dalam pesawat dan akan mendarat, wanita itu meminum obat yang membuatnya tidak nyaman. Saat kru pesawat tidak bisa mengatasi, maka pembawa tersebut akan dilewatkan ke pintu emergency lalu dibawa ke klinik bandara. Di sana sudah ada ajudan Fabian sebagai dokter yang akan menyuntikkan obat penawar pembawa dan membawa ke rumah sakit. Ternyata di sana ada Matthews yang saat itu bekerja sebagai perawat. Karena dia curiga, maka dia mencari tahu dan melaporkan kepada bea cukai. Saat operasi berikutnya, Fabian menggunakan Anci istrinya sebagai pembawa. Dan ketika itulah Matthews melaporkan kepada bea cukai. Fabian meminta bantuan orang dalam dengan menyogoknya. Dan Ubaidlah yang menjadi jaminannya. Kejadian tersebut juga menjadikan Fabian dan Anci keguguran. Tak berapa lama kemudian Anci melakukan bunuh diri, yang membuat Fabian kesal. Fabian pun akhirnya mencari siapa informan bea cukai pada saat Anci sebagai pembawa. Beberapa tahun kemudian dia menemukan Matthews yang menjadi informannya. Saat itulah Fabian mendatangi rumah Matthews. Di sana Fabian membunuh Tina, dan Balvinder saat memergoki Fabian akan membunuh Matthews. Kemudian malang juga bagi Sebin, yang tengah itu sedang di ruangan lain. Tiba-tiba Fabian datang dan membunuhnya. Itulah proses terjadinya peristiwa pembunuhan di rumah Matthews yang diberi nama Heaven. Fabian tak segan-segan membunuh semua orang yang ada di rumah itu, tak peduli orang dewasa ataupun anak-anak. Peter memancing Fabian dengan cara dia membawa jasad Anci dari kuburan dan menuliskan In Heaven di batu nisan. Pancingan tersebut berhasil membawa Fabian ke rumah Matthews. Dan terjadilah perkelahian yang dimenangkan oleh Peter. Kemudian cerita pun berlanjut ke awal cerita. Di sana Peter sedang disidang karena menjadi terdakwa pembunuhan yang mayatnya ditemukan di kamp pelatihan. Peter tidak terbukti melakukan pembunuhan. Karena ahli forensik menyatakan mayat itu ditemukan pada tanggal 20, sedangkan Peter dan ibunya menghadiri pesta ulang tahun saudaranya di Dubai. Faktanya Peter sudah memanipulasi dan menyiapkan segala sesuatunya. Di mana dia dibantu Philip, yang saat itu bekerja sebagai supir ambulan. Philip membantu Peter karena ingin membalas jasanya, yang telah membantu dia dan keluarganya. Peter membunuh Fabian dengan cara menyuntik urat nadi yang ada di leher Fabian. Yang sulit ditemukan penyebab matinya Fabian oleh dokter forensik. Jadi Philiplah yang membawa mayat Fabian ke kamp pelatihan polisi. Dengan memakai baju polisi dan mobil dari Peter. Peter juga sudah membuat laporan pada waktu itu bahwa mobilnya hilang dicuri. Jadi alibinya masuk. Dan Peter pun berhasil membalas kematian anaknya. Jadi mayat yang ditemukan dan terurai di awal cerita adalah mayat dari Fabian. Cerita pun selesai. Bagaimana sobat jalan cerita? Semoga terhibur dengan alur cerita dari film Heaven. Sekian dan terima kasih.